Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Baik, Pak. Semuanya sehat? Sehat, Pak. Luar biasa. Iya, jadi sebelum kita mulai proses belajar mengajar kita pada kesempatan pagi hari ini, untuk menambah semangat kita dan rasa cinta kita terhadap tanah air, kita akan menyanyikan sebuah lagu nasional. Untuk itu dipersilakan kepada kalian untuk bisa berdiri. Ya, berikan aplaus untuk kita semua. Ya, dipersilakan duduk kembali. Lanjut. Jadi sebelum proses belajar mengajar, agar kita semua diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa, sebelum proses belajar mengajar kita pada hari ini, kita akan mulai dengan pembacaan doa. Untuk itu saya minta kepada satu orang siswa untuk bisa memimpin doanya. Ya, silakan. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita di pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Ya, amin. Semoga kita diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam proses belajar mengajar kita. Ya, jadi sebelum masuk pada materi, saya mau mengecek kehadiran kalian. Apakah semuanya hadir? Iya, luar biasa. Jadi untuk itu saya menginformasikan terkait dengan materi tujuan pembelajarannya. Yang pertama, tujuan pembelajarannya adalah melalui pengamatan peserta didik dapat menganalisis gambar umum tentang kehidupan masa praaksara dari masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana hingga masa perundagian dengan benar. Yang kedua adalah melalui diskusi kelompok peserta didik dapat menganalisis corak kehidupan makanan tingkat sederhana hingga masa perundagian dengan benar. Ya, jadi sebentar nanti di akhir atau di kegiatan intinya kita akan melakukan diskusi kelompok dan di kegiatan akhir ada refleksi. Kemudian proses penilaiannya dalam memahami materi pada kesempatan ini, yang pertama penilaian kelompok dan penilaian individu. Jadi penilaian kelompok itu penilaian LKPD atau lembaran kerja peserta didik kelompok dan menyelesaikan tugas. Kemudian yang kedua penilaian individu. Penilaian individu itu keaktifan kalian dalam diskusi kelompok. Ya, itu penilaian nanti pada akhir proses pembelajaran nanti. Iya, sebelum kita lanjut pada materi pokoknya, saya mau mengevaluasi kembali terkait dengan pertemuan kita pada minggu yang lalu. Apakah kalian masih ingat materi apa yang kita pelajari pada minggu yang lalu? Ya, tentang materi apa? Ya, luar biasa. Nah, ada yang bisa menjelaskan terkait dengan apa itu penelitian sejarah? Saya, Pak.
Iya, silakan. Penelitian sejarah adalah sebuah metode sejarah yang memuat suatu sistem dari cara-cara yang benar untuk memperoleh kebenaran sejarah. Iya, berikan apresiasi. Yang kedua, ada yang bisa menjelaskan kembali terkait dengan apa itu penelitian sejarah? Saya Pak. Iya. Penelitian sejarah adalah mempelajari, memahami, menafsirkan peristiwa masa lalu dengan tujuan untuk mencapai wawasan atau kesimpulan tentang orang. Iya, berikan apresiasi. Ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan topik kita pada pagi hari ini, yaitu apa yang membedakan kehidupan pada masa lampau dengan masa sekarang. Kemudian yang kedua, bagaimana cara manusia purba mempertahankan atau memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan berkaitan dengan tema yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Wah, untuk itu berkaitan dengan materi kita pada hari ini, saya akan menampilkan sebuah video untuk Anda bisa mengamati dan menelaah. Dalam proses pengamatan atau penelaan kalian, diharapkan kalian harus memperhatikan secara seksama apa yang terjadi, apa yang ada dalam video nanti. Kira-kira bisa? Bisa. Iya. Saya akan memutar sebuah video. Guys, pada episode kali ini kita akan mengulas seputar kehidupan pada masa praksara. Praksara artinya adalah sebelum tulisan. So, masa praksara berarti zaman di mana manusia belum mengenal tulisan. Pada masa praksara terbagi menjadi dua zaman, yaitu zaman batu dan zaman logam. Zaman batu dan zaman logam tersebut memiliki corak kehidupan yang berbeda-beda, guys. Corak kehidupan masyarakat yang dapat kita klasifikasikan menjadi masa berburu dan mengumpulkan makanan di tempat sederhana, masa berburu dan mengumpulkan makanan di tempat lanjut, masa bercocok tanam, dan masa perkebunan. Masa yang pertama adalah masa berburu. Kehidupan sosial masyarakat pada masa ini ditandai dengan berburu hewan dan mengumpulkan kebutuhan yang bisa dimakan atau food gathering. Pada masa ini kehidupan masyarakat yang masih sangat bergantung pada alam, guys. Mereka selalu hidup berpindah-pindah atau memilih mengikuti sumber air, hewan buruan atau sumber makanan mereka. Ada kalanya mereka bermigrasi karena bencana alam, ancaman hewan atau ancaman kelompok lainnya. Biasanya manusia pada jalan itu bertempat tinggal di sekitaran sumber air seperti sungai atau danau. Karena tempat seperti itu sering diburu dan dilalui oleh hewan buruan mereka. Kehidupan sosial masyarakat pada masa ini hidup dengan kelompok kecil untuk berburu dan mengumpulkan makanannya. Jumlah anggota kelompok diperkirakan 5 hingga 20 orang. Pada zaman itu, populasi manusia masih sangat kecil, guys, karena kehidupan yang berat untuk bertahan hidup. Tentang topik kita pada kesempatan kali ini ya. Sebelum saya lanjut, saya mau menanyakan kepada kalian, apa yang kalian amati tentang video tadi? Ada yang bisa? Ya, silakan. Yang dapat saya amati pada video tadi adalah sebuah corak kehidupan manusia yang masih sangat sederhana dan masih bergantung pada alam. Iya, berikan aplaus. Selanjutnya, kira-kira dalam pengamatan kalian tadi tentang video tadi, kira-kira permasalahan apa yang ditayangkan dalam video tadi? Ada yang bisa? Saya Pak, Iya, silakan. permasalahan dari tayangan video tadi adalah masalah yang dihadapi dalam masa praksara tentang tempat tinggal dan alat tukar bahan. Iya, berikan aplaus. Itu saya akan membagikan kalian dalam beberapa kelompok dan sebelahnya kelompok 3. Nah, untuk itu saya akan membagikan LKPD atau lembaran kerja kalian. Saya akan menjelaskan terkait dengan lembaran kerja peserta didik atau LKPD. Nah, di situ ada tujuan pembelajarannya, kemudian langkah kegiatannya. Nah, jadi di situ juga dituliskan untuk Anda memasukkan nama-nama kelompok, kemudian hasil daripada diskusi kalian, dan selanjutnya Anda disuruh untuk menyimpulkan
apa daripada yang Anda diskusikan yang berkaitan dengan materi kita. Ya, Anda bisa mengerjakan proses mengerjakan LKPD-nya, Anda bisa menggunakan HP Android untuk mencari atau mengakses informasi yang berkaitan dengan materi kita pada kali ini. Sudah ya? Ya. Kalian melakukan mengerjakan tadi LKPD tadi. Jadi kira-kira ada kelompok yang mau presentasi duluan? Kira-kira kelompok berapa yang mau presentasi? Kelompok 1. Iya, kelompok 1 dipersilakan untuk presentasi. Ya, selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibawakan oleh saudara Yoga. Kembali, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang corak kehidupan manusia purba dan masa berburu dan mengumpulkan makanan. Kehidupan masa berburu dan mengumpulkan makanan. Kelompok hewan karena bergantung pada apa yang disediakan oleh alam. Pada masa ini, manusia hidup di alam bebas seperti hutan, tepi sungai, gua, dan lembah. Keadaan berburu mereka pun masih belum stabil dan tidak. Pada masa ini, mereka cenderung berjalan mencuri tepi pantai, dan pada masa selanjutnya baru mereka menciptakan perahu. Pada masa ini sering disebut juga dengan masa food gathering. Kepercayaan masyarakat masa ini bisa diwujudkan dengan berbagai kegiatan upacara, tradisi, penguburan mayat, serta memiliki benda-benda yang mempunyai kekuatan tersendiri. Masyarakat pada masa ini mempercayai kepercayaan, yaitu animisme, dinamisme, dan totemisme. Beda sosial. Masyarakat pada masa berburu dan mengumpulkan makanan telah membuat kehidupan kelompok. Jumlah anggota dalam setiap kelompok sekitar 10 sampai 15 orang. Mereka selalu hidup berpindah-pindah. Hubungan antara anggota kelompok sangat erat. Mereka bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan hidup serta mempertahankan hidup mereka. Masing-masing kelompok memiliki pemimpin dan mereka menghormati pemimpin mereka masing-masing. Ciri-ciri kehidupan sosial masyarakat masa berburu dan mengumpulkan makanan adalah: 1. Belum mengenal cocok tanam dan hidup berburu dan merambut. 2. Manusia masih hidup secara nomaden atau berpindah-pindah dalam kelompok kecil. 3. Belum ada pembagian kerja dan stratifikasi sosial atau lapisan sosial. 4. Alat yang digunakan berupa peralatan batu yang besar dan kasar. C. Budaya. Dengan peralatan yang masih sangat sederhana, mula-mula bisa membuat rakit. Lama-kelamaan mereka membuat perahu kayu. Pada masa itu mereka memilih untuk tinggal di gua. Dari tempat tersebut ditemukan peninggalan berupa alat-alat kehidupan yang digunakan pada masa itu. Nilai ekonomi. Sistem perekonomian yang ada pada masyarakat masa itu adalah dengan cara barter, yaitu dengan
dengan kegiatan tukar menukar barang. Bisa dengan barang yang sama maupun barang yang berbeda. Pada masa ini juga mereka bekerja sama dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Jumlah anggota kelompok yang masih sedikit menjadikan mereka dapat dengan mudah memenuhi sebagian besar kebutuhan hidupnya dari alam bebas. Saat persediaan hutan habis, mereka pindah ke daerah lainnya untuk menemukan kebutuhan mereka. Ya, mungkin itu saya dari kami. Kita masih dalam sesi tanya jawab. Karena teman-teman yang mau bertanya, saya persilakan. Ya, kelompok 2. Bagaimana corak kehidupan pada masa berburu dan mengumpulkan makanan? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin teman saya boleh bantu menjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pada masa itu, manusia hidup di alam bebas seperti hutan, tepi-tepi sungai, gua, dan lembah. Terima kasih. Mungkin masih ada yang lain? Ya, pada Bagaimana sistem kepercayaan pada masa berburu dan mengumpulkan makanan? ya, terima kasih atas pertanyaan. Mungkin boleh ada. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu sistem kepercayaan masyarakat di masa ini bisa diwujudkan dengan berbagai kegiatan upacara tradisi kehidupan mayat serta meyakini benda-benda yang mempunyai kekuatan tersendiri. Masyarakat pada masa ini mempercayai tiga kepercayaan, yaitu animisme, dinamisme, dan totemisme. Ya, kalau sudah tidak ada, sekian dari kami. Terima kasih. Selanjutnya kelompok berapa lagi yang presentasi? 3. Kelompok berapa? 3. Iya. Dipersilakan kelompok 3. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan shalom. Baik, kami akan presentasikan hasil kerja kami tentang masa perundangan. Kepada pembawa materi saya persilakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya selaku pembawa materi. Saya akan membawa materi yaitu tentang masa perundangan. Masa perundangan memiliki peran penting dalam perkembangan sejarah di Indonesia. Hal ini dikarenakan pada masa ini hubungan antara daerah-daerah di sekitar kepulauan Indonesia sudah terjalin. Masa perundangan ditandai dengan adanya keterampilan untuk membuat alat-alat dari bahan logam. Alat berbahan logam tersebut diproduksi dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti bertani, peralatan upacara, dan berburu. Peninggalan masa perundangan seperti benda seni, peralatan hidup, keanekaragaman dan kekayaan budaya, serta upacara adat menunjukkan bahwa kehidupan pada masa perundangan telah memiliki selera yang tinggi. Kehidupan masyarakat pada masa itu makmur. Hal ini mengakibatkan sektor pertanian mengalami perkembangan dan pesat yang berdampak pada kemajuan perekonomian. Kemajuan perekonomian ditandai dengan berkembangnya pertanian dan perdagangan. Nah, baik, mungkin itu hasil kerja kami. Kami akan buka sesi tanya jawab. Para kelompok yang lain bisa bertanya. Silakan. Nah, baik. Ya. Saya mau bertanya, bagaimana pola kehidupan pada masa perundangan? Ya, terima kasih. Mungkin teman-teman bisa jawab. Jadi sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jadi pada masa perundangan, pada pola kehidupan perkampungan dan desa-desa mengalami perkembangan semakin besar karena mulai bersatunya beberapa kampung. Perkampungan besar ini disebabkan karena semakin tingginya kegiatan perdagangan antara perkampungan dalam bentuk barter atau tukar-tukar barang. Mungkin masyarakat sudah belum baik. Dan Nah, baik, kalau sudah tidak ada, itu saya dari kami. Sekian dan terima kasih.
Semangat. Iya. Selanjutnya materinya apa kelompok 2? Bercocok tanam. Iya. Silakan untuk dipresentasikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami selaku kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan apa yang sudah menjadi hasil diskusi kami bersama sebagai kelompok 2 yang akan dibawakan langsung oleh ketua kami yakni Sri Rahayu Latami. Kepada ketua dipersilakan. Terima kasih Bapak Ketua. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami mengenai masa bercocok tanam. Setelah masa berburu dan mengumpulkan makanan kehidupan, masyarakat mengalami perkembangan, yaitu mulai mengenal masa bercocok tanam. Pada awalnya masyarakat mengenal bercocok tanam dengan sistem guna atau ladang. Pada masa ini, masyarakat hidup menetap tetapi sifatnya sementara atau sering disebut dengan bercocok tanam tingkat awal. Secara garis besar, ciri-ciri dari kehidupan pada masa bercocok tanam adalah sebagai berikut, yaitu kepercayaan. Manusia pada masa bermukim dan bercocok tanam sudah mengenal suatu kepercayaan terhadap kekuatan gaib. Mereka percaya terhadap hal-hal yang menakutkan atau serba hebat. Selain itu, mereka juga memuja roh nenek moyangnya kedakalan kalau melihat pohon yang besar, tinggi, dan rimbun. Manusia merasa ngeri. Sosial. Berikut ini beberapa hal yang menceritakan gambaran kehidupan sosial masyarakat pada masa bercocok tanam sebagai berikut, yaitu kehidupan bercocok tanam yang dikenal dengan berrumah, yaitu teknik bercocok tanam dengan cara membersihkan hutan dengan menanaminya. Yang kedua, setelah tinggal menetap di suatu tempat, mereka tinggal di sekitar rumah tersebut dengan cara bercocok tanam dan memelihara hewan-hewan jenis tertentu. Budaya. Kebudayaan semakin berkembang pesat, manusia telah dapat mengembangkan dirinya untuk menciptakan kebudayaan yang lebih baik. Peninggalan kebudayaan manusia pada masa bercocok tanam semakin banyak dan beragam, baik yang terbuat dari tanah liat, batu maupun tulang. Yang terakhir, ekonomi. Pada bercocok tanam, manusia tidak lagi sepenuhnya bergantung pada alam. Manusia sudah mampu mengolah alam untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan makanan dipenuhi dengan cara membabat hutan dan semak belukar untuk ditanami berbagai jenis tanaman sehingga terciptalah ladang-ladang yang memberikan hasil pertanian. Selain bercocok tanam, mereka juga mengembangbiakan binatang ternak seperti ayam, kerbau, dan hewan ternak lainnya. Meskipun sudah bercocok tanam dan memelihara hewan ternak, kegiatan berburu dan mengumpulkan hasil hutan masih tetap dilakukan. Manusia pada masa bercocok tanam diperkirakan sudah melakukan kegiatan perdagangan yang bersifat barter. Itu saja dari saya. Ya, itu adalah presentasi yang bisa kami sampaikan dari hasil diskusi kami bersama, dan saya persilakan kepada kelompok yang lain mungkin ada usul, saran, atau pertanyaan. Dipersilakan. Saya akan bertanya, bagaimana kehidupan bercocok tanam manusia beraksara pada zaman praksara? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Saya persilakan kepada teman kelompok dengan saya untuk menjawab. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Dari kelompok 1. Jadi, kehidupan bercocok tanam manusia praksara pada zaman praksara biasanya dilakukan dengan cara sederhana. Mereka menggunakan metode pertanian slash dan burn, di mana mereka membakar hutan untuk membersihkan lahan pertanian. Jadi pada zaman praksara juga manusia belum mengenal tulisan, sehingga informasi tentang kehidupan mereka diperoleh melalui arkeologi. Dari kehidupan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa manusia praksara telah mengenal bercocok tanam. Iya, berikan aplaus. Materi pada kesempatan kita kali ini. Yang pertama dalam corak kehidupan praksara itu yang pertama adalah masa apa? Yang pertama adalah masa apa?
Iya, masa berburu dan mengumpulkan makanan. Kemudian di fase yang kedua adalah masa bercocok tanam. Di fase yang ketiga adalah iya, itu adalah 3 fase yang ada dalam corak kehidupan pada masa praaksara. Iya. Jadi untuk melihat kemampuan kalian tadi ya cukup luar biasa, dan saya memberikan apresiasi. Dan saya mau menanyakan sebelum kita masuk pada tahapan selanjutnya, ya, kira-kira masa praaksara itu apa? Apa yang Anda ketahui tentang masa praaksara? Masa belum mengenal tulisan. Iya, berikan aplaus. Nah, yang kedua, kira-kira ada berapa fase, ada berapa tahapan atau berapa fase yang ada dalam corak kehidupan masa praaksara? Ada yang bisa? Iya, silakan. Yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan, masa bercocok tanam, dan masa perundagian. Iya, berikan aplaus. Iya. Nah, untuk itu sebelum kita akhiri pada proses pembelajaran kali ini, saya akan memberikan lembaran refleksi kepada kalian. Kumpulkan lembaran refleksinya. Ya, baik. Jadi sebelum kita akhiri pertemuan kita, jadi kita akan mengambil satu kesimpulan terkait dengan materi kita pada pagi hari ini. Jadi ada yang bisa menyampaikan kesimpulan dari materi kita hari ini? Iya, silakan. Saya menyimpulkan corak kehidupan praaksara dibagi menjadi 3 masa, yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan, masa bercocok tanam, dan masa perundagian. Iya, berikan aplaus. Ada yang lain lagi? Iya, silakan. Kesimpulan yang saya ambil dari materi tersebut bahwa masyarakat pada masa praaksara menggunakan berbagai peralatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mulai dari yang terbuat dari batu hingga logam. Aktivitas ekonomi umum pada masa praaksara adalah bertani dan berburu. Masyarakat praaksara umumnya adalah masyarakat agraris yang hidup dari hasil pertanian dan perburuan. Iya, berikan aplaus. Iya, jadi itu adalah kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Jadi saya tambahkan corak kehidupan manusia pada masa praaksara artinya kita mempelajari tentang bagaimana tata cara atau pola hidup kehidupan manusia di zaman sebelum kita. Nah, untuk itu dampak daripada kita mempelajari asal usul yang telah terjadi pada masa lampau, kita akan mengambil suatu pelajaran di masa yang sekarang dan masa yang akan datang. Nah, itu adalah hasil daripada kesimpulan dari proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pembelajaran kita pada siang hari ini, maka kita berdoa menurut agama dan ibadah kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, dengan berdoa tadi maka selesai sudah pertemuan kita pada hari ini. Kita akan mempelajari materi pada pertemuan berikut itu tentang asal-usul manusia dan manusia modern. Nah, jadi selesai ini Anda diharapkan agar pulang di rumah tetap semangat dalam belajar dan dalam mengikuti proses pembelajaran di hari-hari selanjutnya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.